We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Memang dari Jadi kecil. saya melukis. Kebetulan Bapak itu pelukis kaligrafi. Oke, Arab itu ya. Betul. Jadi mungkin saya melihat Bapak dan adik-adik juga, kakak juga, jadi keluarga seni, jadi akhirnya ya terbiasa untuk melukis gitu. Bu, mungkin saya juga sebelum mulai tanya ini. Enggak, silakan. Nah, kan cancer survival itu, ya, itulah Ibu kan menulis atau media menulis bahwa art sebagai satu healing untuk Ibu. Iya, healing. Ya, tapi sebelum kena cancer sudah masuk di art. Sudah, tapi tidak intens, Pak. Maksudnya tidak seperti sekarang, hampir setiap hari saya melukis. Kalau dulu saya hanya sekali-kali aja saya melukis gitu. Jadi setelah saya cancer dan sakit tulang belakang, ternyata itu obat saya gitu. Melukis itu jadi lupa akan rasa sakit. Dan sembuh, Bu? Alhamdulillah sembuh. Wow. Kalau Ibu kemarin kan udah saya kirimin satu interview saya dengan teman saya. Iya. Sebabnya sama nggak, Bu? Pikiran? Sebabnya mungkin saya gaya hidup. Karena kan saya perokok berat, sering begadang, itu sebenarnya. Terus juga kan kalau kanker serviks itu kan ditelaah dari usia pernikahan muda. Kebetulan saya nikahnya muda. Di usia 18 tahun saya sudah menikah. Gitu. Itu sih sebenarnya penyebabnya. Tapi mungkin juga stres juga. Karena kan mungkin kondisi fisik saya yang ngasuh 2 anak dengan kondisi yang terlalu belum waktunya gitu mungkin. Nah, dari situ juga bisa. Karena ternyata memang pikiran nomor 1 itu pikiran. Iya. Itu yang saya temukan atau beberapa orang ngomongnya begitu ya. Berapa tahun itu, Bu, dengan hidup dengan cancer, Bu? Kebetulan cancer itu 2015. 2011 saya cancer. Pada saat itu usia saya 39 tahun. Saya divonis kanker serviks yang stadium tinggi. Gitu. Mungkin ngedrop juga ya ke diri saya karena saya kayak dihajar, nih lu mati besok gitu kan. Tapi saya akhirnya sempat down juga, mungkin manusiawi ya, kayak nggak mau ketemu orang, nggak mau nerima telepon. Tapi ternyata bapak saya berperan di situ, masuk dengan bicara, kamu dikasih penyakit sama Tuhan, kamu mungkin disembuhkan juga nanti sama Tuhan. Satu hal yang harus kamu pegang, ikhlas walaupun itu sulit. Gitu. Akhirnya saya maulah dioperasi, diangkat kansernya waktu itu di Semarang kebetulan. Posisi suami kebetulan waktu itu lagi dinas di Semarang. Jadi saya pegang kata-kata bapak saya itu bahwa kita harus berpasrah, berserah diri. Biarkan Allah yang bekerja dengan tangannya. Akhirnya saya begitu
masuk ruang operasi saya berpikir, "Silakan ya, ya Allah, saya serahkan semuanya. Ini hatiku semuanya buat dirimu," gitu. Ringan banget rasanya badan ini. Ih, aku merinding nih sekarang. Ringan banget, ringan banget rasanya. Jadi saya sudah menyerahkan semuanya. Ternyata begitu diperiksa lagi, padahal awalnya dokter, saya harus dioperasi penambahan usus, karena ada kelengketan usus, saya harus kemo, ternyata begitu diperiksa lagi nol Pak, kansernya. Oh oh, yang serviks? Iya, betul, nol. Terus apa yang Eee, dioperasi dan? Diangkat kan, kalau kanker kan diangkat dulu, terus, si kansernya diperiksa lagi, nanti, 2 minggu selanjutnya nanti ada hasilnya. Nah, hasilnya itu yang, menyatakan bahwa kanser saya itu sudah nol. Luar biasa itu namanya arti Oh kesabaran dan kepasrahan gitu, oh, keikhlasan lah gitu. dan yang tulang, Bu? Nah, akibat dari kanser itu 2015 ternyata berpengaruh, karena kan kalau kanser itu merusak semua organ tubuh, termasuk kalsium. Nah, 2015 saya terkena, pergeseran tulang belakang. Jadi tulang-tulang saya keropos, dokter bilang setelah pemeriksaan segala macam, MRI segala macam, tulang saya itu kata dokter, seperti usia yang 75 tahun, gitu. Dokter pun sampai kaget, "Ibu sampai sebegininya ya hasil dari kanker itu?" Obat biasanya, Bu? Gitu. Betul, tapi kan sementara, ada bawaan juga kata dokter itu bawaan kalau tulang tulang saya itu cenderung, keropos, gitu. Nah, itu juga dari obat kanker yang memang keras banget, Iya gitu iya kan. iya iya. Ditambah lagi dengan saya pergeseran tulang belakang, dokter tidak mau operasi, Pak, karena kan saya tulang belakangnya gesernya di pinggul. Dokter nggak mau operasi karena, bonggol saya itu sudah retak. Jadi dokter 50-50, "Gimana nih Bu?" 50-50. Saya harus operasi, tapi saya nggak menjamin bahwa ibu memang bisa sembuh kembali. Saat itu saya tidak bisa jalan 2 bulan. Kemudian dokter memberikanlah obat yang ada morfin, karena memang sakit sekali ya Pak ya, Iya iya kasih iya, obat yang harus dipakai, iya. betul. Tapi saya ternyata memakai obat itu malah membuat saya berhalusinasi, Mmm, membuat saya lemas, membuat saya tidak bergairah hidup. Tiba-tiba pagi-pagi saya berpikir, "Kayaknya saya tidak bisa seperti ini. Kayaknya dalam pikiran saya yang harus merubah diri saya sendiri, mindset diri saya sendiri bahwa saya bisa, apa? sehat." Apa yang membuat Ibu berpikir begitu? Capek. Satu capek, 2 saya tergantung sama orang. Karena kan dokter menyarankan bahwa, "Ibu nanti harus pakai kursi roda, ibu harus begini, ibu nanti, harus, ada menolong." Sementara kan anak-anak saya juga dan yang lain-lain punya kesibukan sendiri. Saya tidak bisa seperti itu. Jadi saya hobinya tidur karena obat. Akhirnya pagi itu saya buang semua obat. Saya ambil kanvas, saya melukis semuanya. Nggak kerasa, Pak. Tiba-tiba kayak ada energi, kan warna itu sebenarnya bisa jadi obat. Stimulasinya tuh kayak apa ya, kayak melihat warna merah, energi, melihat warna kuning, semangat dan lain-lain. Akhirnya saya lupa bahwa saya tuh hari itu saya tidak sakit, itu. Besoknya lagi saya coba, besoknya lagi saya coba. Ternyata saya tidak seminggu itu saya tidak pakai obat, ternyata saya baik-baik aja, gitu loh. Padahal energi untuk melukis itu kan sebenarnya butuh energi juga gitu, besar. Karena kan karya-karya saya tuh besar-besar gitu kan. Tapi ternyata saya happy di situ. Happy, saya bisa bercerita, saya bisa meluapkan rasa saya gitu. Entah akhirnya lama-lama saya berpikir bahwa saya tidak mungkin men-share kesedihan, tapi saya pengen men-share kebahagiaan.
mereka melihat karya saya dengan bahagia dan itu balik lagi ke kita. Jadi energi yang di dalam diri yang saya berpikir, "Aduh, saya kenapa sakit? Kenapa saya paling menderita di dunia ini?" gitu. Tapi ternyata saya share ke kanvas, terus saya balik lagi ke ke teman-teman yang melihat atau ke audiensnya gitu, tapi dengan energi yang lebih positif gitu. Itu sih yang saya rasakan keajaiban, eee, bisa sampai sembuh dari rasa sakit itu. Nah, sekarang sudah nggak rapuh lagi tulangnya, Bu? Walau alam, kayaknya masih. Tapi dokter melihat waktu terakhir saya setahun lalu, saya periksa, katanya lebih bagus. Wow. Dokter juga sampai heran, "Ini Ibu kok bisa kayak begini? Malah kan saya, sering naik gunung, sering jalan kemana gitu." Tapi ya itu dengan pikiran saya bahwa saya sehat, saya bisa happy, saya bisa semangat hidup, itu sebenarnya. Wow, the power of mind. Nah, itu betul, Pak. Karena yang menyembuhkan tuh sebenarnya pikiran sih sebenarnya, pikiran. Kalau kita masih semangat, insya Allah nanti akan semangat kok, gitu loh. Iya iya iya. Karena I kan believe. obat itu perantara, dokter juga perantara kan, sebenarnya badan kita yang berkuasa itu badan kita gitu, sama pikiran, gitu aja sih sebenarnya. Yeah, wow, amazing, amazing, Bu. Alhamdulillah alhamdulillah. Mungkin Ya. mukjizat dari Allah juga. Saya mulai, Bu, ya. Silahkan. Selamat sore, Bu Mola, seorang Selamat seniman. sore. Ibu menulis di Instagram, "Life without art is stupid." Betul. Seberapa stupid, Bu? Dan apa yang Ibu lihat orang yang hidup tanpa seni? Silakan. Oke. Jadi sebagian manusia kan mengatakan bahwa, dunia tanpa seni itu membosankan, gitu kan. Jadi hanya akan seperti itu saja. Tidak ada musik, tidak ada, warna, ya kan. Terus monoton karena tidak ada sesuatu yang baru yang bisa dilahirkan, itu intinya. Karena pencipta pun seninya itu luar biasa, ya kan. Menciptakan gunung, menciptakan langit, menciptakan bulan, bintang, itu kan subhanallah itu sudah ada di pandangan kita gitu, di sekitar kita. Jadi ya seni itu udah bernyawa sebenarnya. Di saat orang yang tidak menyadari, semua orang kan sebenarnya butuh seni itu. Kadang-kadang orang mikirnya, "Ah, saya bukan orang seni." Bukan bukan itu sebenarnya. Tapi ya kita itu sendiri juga punya seni itu gitu loh. Cuman orang kan kadang-kadang tidak menyadari bahwa seni dalam diri itu ada gitu. Itu aja sih, Pak. Dan pasti pernah lihat dong orang yang hidup tanpa seni, Bu? Oh, pernah Iya. kaku. Ya, hidup tanpa seni itu kaku ya, Pak, ya. Jadi, menilai sesuatu pun mereka akan, bukan dengan seninya, tapi dengan sesuatu, contoh dengan materi, eee, dengan cara mereka yang jauh banget dibanding dengan arti dari seninya. Jadi orang itu macam-macam untuk menikmati seni itu. Nah, kadang orang yang bukan awam sih, tapi mereka mungkin tidak tidak mau kali ya, Oh, mungkin. tidak bisa. Nah, tidak bisa, Ya. betul, tidak bisa, Pak, betul. Betul, tidak bisa. Tidak bisa untuk, menikmati seni gitu. Padahal sayang sekali gitu kan, Ya. Ya. seni itu yang membuat kita bergairah, seni itu yang membuat kita hidup, seni itu yang membuat kita berwarna gitu. Kadang kita butuh lebih banyak mendengarkan kata hati, bukan melampiaskan maunya hati, kata Ibu. Kapan Betul. itu, Bu? Dan dalam keadaan apa itu? Jadi dalam keadaan kalau kita, kalau saya sih dalam keadaan kita susah dan kan kalau manusia ada susahnya nggak senangnya. Tapi kita
tetap harus, bisa balance, bisa men-share ini kira-kira orang, bisa nggak menerima kesusahan kita? Nah, itu kita bisa, sama hatinya itu kita bisa, apa ya, bisa bisa jangan terlalu di-share gitu, tapi ya kalau bisa men-share satu kebahagiaan. Kalau hati mau di-share, mau wah, mau teriak, mau apa, tapi kan pentingkah gitu? Sementara orang-orang masih butuh, semangat kita, masih butuh, apa ya, kebahagiaan dari kita, itu aja sih, Pak, sebenarnya. Ibu sejak sejak melukis, sejak Betul awakening itu melukis setiap hari, Bu? betul. Saya melukis, seperti kebutuhan. Jadi pagi-pagi saya bangun, saya sudah watercolor, terus, siang istirahat, seperti biasa istirahat, makan, tidur, karena saya tidurnya siang, malam baru bangun. Inspirasinya tengah malam. Jadi malam sampai subuh gitu. Jadi saya kadang-kadang tidak tidak memikirkan hal-hal lain. Yang saya pikirkan bagaimana caranya saya, bisa pesan saya di suatu lukisan itu nyampe, apapun gitu. Ya inilah kebahagiaan, sebenarnya itu. Akhirnya tidak butuh apa ya, eee, melihat orang, kan kadang-kadang manusiawi melihat orang, "Ih, orang kayak gini ya, bisa gini." Kayaknya saya sibuk dengan kehidupan saya sendiri gitu loh. Menikmati menikmati apa yang saya kerjakan, itu Water sih, Pak. watercolor on canvas, Bu? Watercolor dan kanvas, Oh, watercolor on paper tapi? on paper dan kanvas juga. Jadi saya watercolor on kanvas, watercolor on paper, Oh, oke betul. oke. Menyerap semua energi positif di setiap perjalanan menimbulkan rasa Bet yang selalu bahagia, kata Ibu. betul betul. Bagaimana cara kita menyerap itu, Bu? Silakan. Oke. Jadi kadang-kadang saya kan sering traveling, entah itu saya ke Jogja, entah saya ke Bali, itu saya, eee, bertemu dengan orang-orang yang memang saya serap energi-energi positifnya. Setiap orang itu energi positifnya beda-beda, ada yang positif tentang kehidupan, ada positif tentang filosofi hidupnya, ada yang positif tentang menghadapi masalah. Aduh itu ilmu ilmu yang saya dapat dari teman-teman. Mungkin dari Bapak pun saya bisa menyerap ilmunya, positifnya, gitu. Jadi bagaimana kita membuka hati, menyerap, menerima, itu pasti, akan bersinergi, satu frekuensi kalau saya bilang, satu frekuensi. Kita ngobrol bisa nyambung, tidak harus dengan orang seni sih sebenarnya. Saya malah banyak berbicara dengan orang-orang yang menjalani kehidupan, menghadapi kehidupan, entah susah, entah senang gitu. Itu yang saya membawa pulang setelah saya traveling, saya membawa pulang dengan energi yang luar biasa. Dan saya bisa share lagi ke kanvas, di-share lagi, jadi berputar berputar gitu, Pak. Bu, selain kisah hidup Ibu yang dimasukkan di dalam kanvas, apakah Betul. ada juga kisah hidup orang lain atau energi positif Oh orang lain iya yang dimasukkan ke kanvas? oh iya, banyak, rata-rata, Banyak. eee, mereka yang bercerita tentang, cara mereka memandang kehidupan, cara mereka bertahan hidup, tapi mereka tetap, percaya bahwa, eee, semesta yang mengatur, asal kita bisa, tetap berbuat baik gitu. Itu saya sering, share kebanyakan di, eee, karya-karya saya. Oh, Bu, mohon tanya, yang belakang
hitam lalu ada muka itu apa? Lukisan apa, Bu? Oh, ini adik saya. Adik saya. Kalau saya sendiri sih, yang kemarin sempat yang badut, Pak, ya. Nih yang badut saya kasih tahu ya. Oke. Nah, ini, ini badut. Nih, saya kemarin pameran tunggal di Jogja, tahun 2018. Iya. Ini kanvas, ini kanvas, ini kanvas. Ini sebenarnya ceritanya tentang, saya dengan suami. Oke. Jadi sebagaimanapun misalnya kita punya, konflik dengan suami kan biasanya, tapi di depan orang kita tetap bisa menyembunyikan rasa itu karena bukan untuk konsumsi publik. Makanya harus jadi badut kadang-kadang. Ya, betul, kita harus badut-badut yang positif juga ya, bukan badut yang gimana gitu ya, badut badut positif yang kita tetap walaupun kita sedih, kita harus tetap men-share kebahagiaan itu, memperlihatkan kebahagiaan itu, Iya, gitu. iya. Ada satu puisi, Bu, Betul, menit kebersamaan merajut mimpi menjadi iya, sebuah keindahan, betul. dihiasi penuh suka dan duka, semata hanya karena cinta yang menjadi tiang kuat penyangga rasa. Penyangga rasa, Banyak badai yang mendera, betul, terseret sejenak, walau akhirnya kembali pada titik kesetiaan. betul. Kesetiaan pada apa dan pada siapa, Bu? Silakan. Wah, kesetiaannya banyak, Pak. Maksudnya kesetiaan kalau saya itu puisinya itu bukan ke human sih sebenarnya, tapi, ke halik, ke yang halik. Karena, di saat saya tertimpa apa, kadang-kadang kita tidak banyak suudzon sama Allah, misalnya, "Ih, kenapa sih Tuhan kok ngasih ini ke saya?" Gitu. "Ih, kenapa sih kok Tuhan?" Tapi sebenarnya karena, mungkin Allah terlalu baik, kuat gitu, akhirnya saya berpikir, "Oh, inilah Allah memberikan cintanya," gitu. Akhirnya saya kembali gitu. Kan kadang orang ada di titik yang paling bawah, di titik yang paling atas, itu sebenarnya untuk yang halik, walaupun orang-orang awam pikirnya, "Wah, ini untuk untuk siapa?" Gitu kan misalnya. Tapi sebenarnya enggak, itu untuk saya kepada yang halik saja, Pak, gitu. Bu, ya, tadi kan ngomong bahwa nonstop melukis, Bu. Betul, Ya, itu mhm, kan suatu kebutuhan untuk kesembuhan betul. Ibu, juga Iya, iya, kesehatan. iya. Tetapi pernah nggak sampai titik jenuh dalam melukis, Bu? Oh, Oh, nggak ada jelas, jelas. ide gitu. Terus Oh, dia apa? ada. Ngapain? Ngapain, Bu? Saya naik gunung. Oke, oke. Iya, atau saya traveling ke mana, karena saya pernah habis pameran tunggal di Jogja 2018, saya 6 bulan tidak bisa melukis. Terus 6 ngapain? bulan saya, Terus ngapain? jalan-jalan, bertemu teman, tapi tetap saya pancing, pancing dengan, saya beli alat atau saya ngelukis dikit-dikit, cuman kok nggak bisa ya, kayaknya karena waktu mau pameran tunggal itu nonstop. Nonstop saya berkarya, saya pameran, terus yang dibicarakan tentang itu ada jenuhnya, jenuh banget. Tapi setelah itu saya pancing, pancing lagi, bertemu lagi, ke pameran lagi, ngobrol tentang kehidupan, gitu. Jadi, ya memang banyak rasa sakitnya, sakit punggung kalau nggak ngelukis. Tapi ya gimana, saya ngelukis kayaknya kayak males banget gitu. Ngelihat ngelihat kanvas itu kayak males banget gitu. Tapi ya akhirnya saya cari-cari ke mana, ke gunung lah, ketemu orang, ngobrol. Apalagi ketemu dengan seniman pasti akan terinspirasi lagi, "Oh iya ya, ya dia masih semangat kok gue," kayak gitu. Jadi akhirnya pulang ke rumah dicoba lagi, terus aja dicoba, gitu. Oke, oke. Dan itu mungkin apakah itu yang terpanjang, Bu? Terpanjang betul, setelah, 6 bulan itu saya. Melukis sih melukis, tapi tidak enjoy gitu. Lukis tapi tidak enjoy. Karena memang ya itu tadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan yang, saya nggak ngelukis 2 hari,
badan itu rasanya sakit banget. Sampai suami saya juga mikir, "Udah deh, jangan jangan tidur terus tuh, ngelukis tuh biar sehat," gitu. Akhirnya begitu. Karena, suami ngerti banget kalau misalnya saya nggak ngelukis, ya udah deh, saya nggak tahu kayak apa, gitu. Nanti kalau nanti kalau ada masa itu lagi cari saya, Bu. Oh, siap. Kita ngobrol. Siap siap. Siap 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 siap. Oke. Siap. Di sebuah foto Anda berada di dapur tradisional, Bu, Oh, betul dan Ibu mengatakan menemukan makna hidup yang hampir hilang. Apa yang betul. dimaksud dari makna hidup ini? Silakan. Makna hidup itu seperti kalau zaman dulu, kalau sekarang kan serba modern, serba instan, serba dipermudah. Jadi kita tidak mengerti bahwa satu masakan pun kadang-kadang, apalagi sekarang ya, tinggal GoFood gitu ya. Kalau zaman dulu cari kayu bakar, ya kan, nyalakannya pun dengan susah payah. Itu arti dari maknanya. Dan kita menghargai apa yang dimasaknya. Kalau kita kan sekarang enggak. Yang banyak protes. Ini kok gini sih, ini kok gini sih. Saking zaman sudah berubah. Nah, begitu saya pergi ke kampung atau pernah saya pergi ke Baduy, Pak. Jadi di situ saya menemukan sesuatu yang, wah, ini nih sebenarnya yang harus kita tanamkan ke anak cucu kita. Makanya saya tuh bercita-cita suatu saat saya pengen kalau punya cucu itu hidupnya ya lantainya tanah gitu ya. Masaknya pakai begitu gitu kan. Jadi aduh budaya banget gitu. Kalau sekarang kan enggak, budayanya lain. Orang tinggal pesan aja GoFood udah. Nah, maknanya enggak ada. Kalau yang dulu tuh cari kayu bakar, masaknya bagaimana, api padam bagaimana, ya kan? Ah, susah deh pokoknya kalau zaman, tapi bermakna banget gitu. Kalau sekarang kan ya kayak gitulah, tergerus zaman. Iya. Dan apakah Ibu pernah melukis tradisional budaya di karya Ibu? Pernah pernah. Saya pernah melukis anak Baduy, karena saya kan figur figur. Jadi saya melukis anak Baduy waktu itu saya, ke Baduy tahun 2000 berapa ya, 2019 saya ke Baduy dan saya bertemu dengan anak-anak Baduy yang polos, yang jam 5 pagi memang harus pergi ke kebun tanpa ada rasa, terpaksa, tanpa gadget ya, terus menikmati aja apa adanya. Nah itu, saya pernah melukis anak Baduy. Ibu, lukisan Ibu kan gede-gede ya, Bu, ya? Betul. Berapa hari menghabiskan satu kanvas, Bu? Kalau untuk ukuran 2 meter itu butuh waktu 7 jam sebenarnya, 1 hari berarti? 7 jam. Karena yang sebenarnya yang lamanya itu monolog. Jadi kanvas kosong, saya ajak bicara. Oh oh, Betul betul, karena, saya yakin bahwa apa yang saya rasakan bisa bisa di situ bisa terbaca juga oleh, nanti, oleh orang yang melihatnya gitu. Jadi secara men-share-nya saya ajak bicara dulu, itu yang lama sebenarnya. Tapi kalau prosesnya itu cepat, 3 jam itu langsung, eee, selesai. Kalau kalau ini ya, kalau akrilik, tapi kalau watercolor itu memang, lama banget. Karena dia penyerapan air, terus, apa, nunggu kering dulu, itu memang butuh proses. Mungkin kalau watercolor mungkin 1 hari satu, kalau saya. Tapi kalau kanvas itu cepet. Ya itu monolog, tapi yang seru monolognya, Pak. Yang oh, seru oke monolognya. oke oke. Yang seru itu monolognya. Jadi tengah malam, sepi nggak ada siapa-siapa, hanya saya dan kanvas. Itu kerasa banget gitu bahwa, energinya tuh masuk gitu. Jadi begitu saya orang yang orangnya itu pesannya bisa nyampe gitu. Beda dengan saya yang asal aja gitu. Jadi saya pengennya orang itu
eee, pengen merubah, apa yang akan terjadi jika orang itu tidak menikmati suatu karya seni. Jadi saya pengen orang itu menikmati sebuah karya seni itu bagaimana gitu caranya. Kita juga kalau masakan kan kalau kalau menikmati kasih bumbunya, kasih apa. Nah, saya lewat lewat, frekuensi rasa gitu yang saya bumbuin ke kanvas saya gitu. Wow, saya baru dengar ini, Bu. Oh gitu ya? Iya. Belajar dari mana, Bu? Saya mungkin tadinya saya suka nulis, Pak. Nulis puisi, eee, nulis cerita pendek kalau saya habis pergi gitu. Tapi ternyata tulisan itu kebaca. Oh ini dia Oh, lagi marah nih, dia lagi kan kebaca, tapi kalau iya iya. tulisan, Iya ya iya kan? iya. Orang akan menerka-nerka. Nah itu yang, saya tinggal, di dalam hati misalnya saya berbicara dengan kanvas monolog itu saya curhat aja kayak sama seperti Bapak begini gitu. Orang rumah sih sudah tahu, kayak saya kadang-kadang berbicara sendiri, itu udah biasa gitu. Oh, oke. Wow. Wow, baru tahu saya ini. Nah, Bu, 365 hari, itu setiap hari melukis. Iya, Dan jadi ada banyak ribuan dong, Bu, karya Ibu, Bu? kan melukis itu tidak harus di kanvas yang besar, tapi di buku-buku kecil atau, di baju. Ini kayak baju saya ini yang saya pakai nih, ini juga hasil karya saya. Nggak setiap hari melukis di Oke. kanvas? Jadi Kenapa, Pak? tidak setiap hari melukis di kanvas, Bu? Iya, betul. Kebanyakan saya latihan latihan itu di kertas juga, di kertas yang kecil, di kertas yang besar, kadang lagi ini ya di kanvas. Oke oke. Di kertas pun juga ada monolognya, Bu? Ada, Oh, selalu ada. wow, baru tahu saya. Seperti kita curhat aja, Pak, sebenarnya. Ya, nih, sebenarnya gini ya, kalau hidup itu seperti ini ya, kita harusnya kayak gini ya, gitu. Jadi, ya itu monolognya. Oke. Terima kasih, Bu Mola atas sharing-nya. Sama-sama, Pak, saya juga senang bisa share Saya dan belajar banyak sekali ini. sama, Pak, terima kasih. Saya juga merasa tersanjung bisa masuk, ini Bapak. Wow, luar Silakan kalau ke biasa. Bandung, silakan Bapak mampir ke galeri saya. Harus, Kita Bu, harus. ngopi-ngopi Iya, sambil berbagi energi positif ya, Pak, ya? harus, Bu, harus. Oke oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Wow, Pak. ya, sehat selalu. Amin amin amin, Bapak juga. Ya.